Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi tentang indikator Kabupaten Kota Layak Anak dalam klaster perlindungan khusus. Informasi ini bersumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertanggung jawab dalam pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak di seluruh Indonesia. Indikator 23 Kabupaten Kota Layak Anak adalah kasus anak yang berhadapan dengan hukum ABH, khususnya pelaku yang terselesaikan, anak korban jaringan terorisme, dan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya yang terlayani. Apa saja informasi yang perlu didalamkan terkait dengan indikator ini adalah sebagai berikut. Pertama, berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat penyidikan? Lalu yang kedua, berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat penuntutan? Jumlah anak dari anak yang diproses. Kemudian, jumlah anak yang dilakukan proses diversi di tingkat pengadilan. Jumlah anak dari anak yang diproses, lengkapi dengan catatan hasil diversi, putusan di masing-masing tingkatan, baik itu dalam tingkatan penyelidikan, penuntutan, atau sampai di pengadilan. Kemudian, berapa jumlah kasus ABH pasca diversi memperoleh layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial? Jumlah anak dari anak yang diproses. Ini juga harus dilengkapi dengan catatan perkembangan anak di lembaga layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Kemudian, berapa jumlah anak yang mendapatkan bantuan hukum, termasuk untuk anak penyandang disabilitas? Jumlah anak dari jumlah anak yang diproses. Buktikan dengan catatan laporan bantuan hukum yang diterima oleh setiap anak. Kemudian, pertanyaan ini menjadi penting juga perlu diketahui adalah, apakah ada balai pemasyarakatan di kabupaten kota ibu atau tidak? Jawabannya ini juga perlu diberi uraian secara lengkap. Kemudian, apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam penanganan ABH? Baik itu dalam bentuk penyediaan LKSA, LPKS, atau lembaga pendidikan, sebagaimana yang diatur pada pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Uraian ini juga penting untuk disampaikan di bagian catatan, lengkapi dengan daftar dan peran dari lembaga masyarakat dimaksud. Kemudian, apakah ada kemitraan dengan media dalam penanganan ABH? Jika ya, bentuknya bisa dalam bentuk konten responsif anak, merahasiakan identitas anak, melakukan kepentingan terbaik bagi anak, lalu memfasilitasi ruang konseling. Sebutkan nama dan peran media. Pertanyaan lanjutan adalah terkait dengan anak korban jaringan terorisme. Ada berapa orang anak yang menjadi korban jaringan terorisme? Sebutkan. Sebagai informasi, anak korban jaringan terorisme ini dapat diidentifikasi pertama, anak yang berasal dari ayah atau bunda yang menjadi pelaku terorisme. Kedua, adalah ayah dan bunda yang mengalami korban akibat dampak dari adanya kegiatan terorisme. Yang ketiga, anak yang terpapar. Lalu yang ketiga, yang keempat adalah anak yang berisiko. Kemudian, upaya apa yang dilakukan untuk mencegah anak menjadi korban jaringan terorisme? Kegiatannya bisa dalam bentuk memperkuat pendidikan Pancasila. Yang kedua,
memperkuat rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan. Kedua kegiatan ini dapat diupayakan baik oleh Kesbangpol atau lembaga yang terkait, lengkapi dengan laporan dan kegiatannya. Kemudian, apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat atau dunia usaha dalam penanganan anak korban jaringan terorisme? Dalam bentuk edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme, konseling tentang bahaya terorisme, rehabilitasi sosial, pendampingan sosial. Semua kegiatan ini mohon dilampirkan terkait dengan nama dan peran dari lembaga masyarakat atau dunia usaha dalam penanganan anak korban jaringan terorisme. Kemudian, apakah ada kemitraan dengan media dalam penanganan anak korban jaringan terorisme? Pilihan jawabannya ya atau tidak. Jika ya, bentuknya adalah konten responsif anak, merahasiakan identitas anak, melakukan kepentingan terbaik bagi anak, dan terakhir memfasilitasi ruang konseling. Ini juga harus disebutkan dalam catatan, yaitu nama dan peran dari media dimaksud. Kemudian, berapa jumlah anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya? Sebutkan jumlah anak yang dimaksud. Kemudian, dalam kasus-kasus apakah anak-anak itu? Yaitu pertama, anak dari ibu yang terjebak dalam eksploitasi seksual. Ada berapa orang anak? Anak dari koruptor, ada berapa orang anak? Anak dari orang tuanya terinfeksi HIV/AIDS atau sejenis penyakit menular lainnya. Anak yang orang tuanya bekerja sebagai TKI. Anak dari orang tua diduga teroris. Anak yang lahir dari seorang ibu tanpa suami. Anak yang tidak diketahui keberadaan kedua orang tuanya. Anak yang orang tuanya pengguna atau mantan pengguna narkoba, anak yang orang tuanya mantan pelaku tindak pidana kejahatan. Ini menjadi data yang perlu mendapat perhatian sehingga tidak ada lagi di masyarakat itu orang membuli anak-anak karena dampak dari apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, sehingga anak terhindar dari stigmatisasi. Kemudian, upaya apa yang dilakukan untuk mencegah stigmatisasi terhadap anak-anak yang dimaksud? Pertama, melakukan sosialisasi, ada diskusi atau pertemuan adat. Upaya apa yang dilakukan untuk menangani dan merehabilitasi anak korban stigmatisasi? Adanya pencatatan dan kemudian upacara adat. Selanjutnya, apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam penanganan anak korban stigmatisasi? Pilihannya ya atau tidak. Jika ya, apa bentuk kemitraannya? Dalam bentuk sosialisasi, pemberian modal usaha untuk keluarga, atau tidak. Ini semua juga harus dibuktikan dalam bentuk laporan kegiatan. Kemudian, apakah ada kemitraan dengan media dalam penanganan anak korban stigmatisasi? Pilihannya ya atau tidak. Jika ya, bentuknya dalam bentuk konten responsif anak, merahasiakan identitas anak, melakukan kepentingan terbaik bagi anak, memfasilitasi ruang konseling. Sebutkan nama dan peran dari masing-masing media dimaksud. Kemudian, yang menjadi penting juga harus perlu diketahui terkait dengan indikator terakhir ini adalah bagaimana kita memastikan anak-anak ini tidak menjadi korban. Untuk itu, peran ibu bapak sebagai orang tua, keluarga, masyarakat, dan tokoh adat sangat penting. Sehingga tidak ada anak-anak kita yang menjadi pelaku atau anak-anak kita tidak ada yang menjadi korban jaringan terorisme dan
tidak ada lagi anak-anak kita yang terstigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Mereka-mereka ini toh kalau ada 100% harus terlayani. Demikian penjelasan ini semoga bermanfaat bagi ibu bapak dalam pengembangan kabupaten kota layak anak dari indikator 23 kasus anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban jaringan terorisme, dan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.